Eits, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, terlebih dahulu Mimin ingin menyampaikan sesuatu nih. Nah, kabar gembira bagi teman-teman yang ingin menonton novel genre salah paham yang berasal dari Novia. Soalnya Mimin telah mengupload videonya di halaman Traktir Mimin. Namun saat ini Mimin masih menyediakan dua folder dengan judul yang berbeda, yaitu Daniel Steiner dan juga Amael Jericho. Dan sekedar info tambahan, adegan 18 plus dari novel Amael Jericho telah Mimin ceritakan secara eksplisit. Jadi bagi teman-teman yang nonton di video itu, harap menggunakan earphone atau semacamnya. Soalnya Mimin bahkan menyebut benda lelaki dan perempuan secara jelas hingga adegan itu-itunya. Nah, lantas bagaimana cara mengaksesnya? Gampang saja. Teman-teman tinggal klik link di kolom komentar yang Mimin sudah pin. Setelah itu pilih konten eksklusif dan silakan beli dengan jumlah gelas cendol yang telah ditentukan. Mimin akan update terus novel salah paham dari novel ini. Jadi ditunggu ya informasi berikutnya dari Mimin. Oke, itu saja, mari lanjutkan videonya. Enam bulan telah berlalu sejak Raja Daemon mendeklarasikan perang terhadap seluruh negara manusia. Di 3 negara manusia yang berbatasan langsung dengan Forest of Monsters, hutan berbahaya yang terletak dekat wilayah para Daemon, berbagai benteng telah dibangun sebagai persiapan menghadapi invasi. Para penguasa negara juga menyewa banyak tentara bayaran untuk memperkuat pertahanan mereka. Namun selama setengah tahun terakhir, pertempuran besar tidak pernah benar-benar terjadi. Yang terjadi hanyalah bentrokan kecil dengan para pengintai pasukan Daemon, kelompok bandit Beastmen, serta gerombolan monster kecil yang muncul di sekitar wilayah perbatasan. Hal itu menimbulkan pertanyaan besar. Kemana sebenarnya pasukan Raja Daemon pergi? Apa yang mereka lakukan selama ini? Dan apa tujuan mereka sekarang? Jawaban atas pertanyaan itu terlihat di suatu tempat yang jauh dari perhatian negara-negara manusia. Jeritan mengerikan terdengar di sebuah desa kecil yang tersembunyi di dalam Forest of Monsters. Seorang Beastman dengan armor kotor menusukkan tombaknya ke tubuh Beastman lain yang berpakaian lusuh. Meskipun keduanya sama-sama Beastman, penampilan mereka sangat berbeda. Korban yang terbunuh memiliki wujud hampir seperti manusia, sementara penyerangnya memiliki kepala seperti serigala dengan mata reptil. Setelah darah menyembur mengenai wajahnya, makhluk itu menjilat darah tersebut dengan lidah panjang seperti ular sambil tersenyum menyimpang. Mereka adalah Daemon, kelompok ras campuran yang lahir dari manusia, demi-human, dan monster yang telah ditinggalkan. Jeritan penderitaan orang-orang yang sekarat memenuhi udara desa. Para Daemon yang bersenjata pedang berkarat dan tombak, serta mengenakan armor tipis dan kotor, telah menyerang desa kecil itu dengan brutal. Penduduk yang mencoba melarikan diri dibunuh tanpa ampun, sementara makanan dan barang-barang mereka dijarah. Forest of Monsters memang dikenal sebagai wilayah berbahaya yang dipenuhi monster. Namun di dalam hutan itu juga terdapat beberapa desa kecil. Desa-desa tersebut dihuni oleh berbagai orang yang tidak memiliki tempat di dunia lain. Ada mereka yang tidak dapat menerima cara hidup para Daemon dan memilih mengasingkan diri. Ada manusia yang memutuskan hidup bersama Beastmen dan Daemon. Ada pula budak atau pelarian yang kabur dari masyarakat manusia. Orang-orang ini perlahan berkumpul di hutan berbahaya itu, mencoba hidup sederhana sambil menjauh dari dunia manusia maupun Daemon. Mereka hidup dalam ketakutan terhadap Daemon, tetapi tetap mampu bertahan hidup. Namun hari ini, kehidupan itu berakhir. Seorang gadis kecil berusia 5 tahun dengan telinga kucing menangis sambil mengguncang tubuh seorang wanita manusia yang berlumuran darah. Wanita itu tidak bergerak lagi. Ia sudah mati. Seorang Beastman kadal yang melihat pemandangan itu mendecakkan lidah dengan kesal. Ia mengeluh bahwa wanita itu mati terlalu cepat sehingga merepotkan untuk dibawa kembali. Dengan santai ia merobek daging dari mayat dan memakannya sambil mengunyah dengan rakus. Ia berkata bahwa ia akan memakan organ dalamnya terlebih dahulu.
Kepada gadis kecil itu ia mengatakan bahwa anak itu akan dibawa pulang sebagai makanan segar, dan menyuruhnya tetap patuh sampai saatnya ia dimakan. Gadis kecil itu hanya bisa mengeluarkan suara ketakutan. Para daemon yang memiliki darah monster yang kuat bahkan tidak ragu memakan manusia maupun beastman lain. Pasukan daemon memang diperintahkan menyerang pemukiman di sekitar wilayah itu. Mereka harus merampas makanan, membunuh semua orang, dan hanya menyisakan wanita muda serta anak-anak untuk dibawa pulang sebagai mainan, makanan, atau hiburan. Namun sebenarnya mereka tidak membutuhkan perintah untuk melakukan hal itu. Secara naluriah mereka memang seperti itu. Tidak ada satupun dari mereka yang memiliki hati seorang manusia. Bagi para daemon, siapapun yang lebih lemah hanyalah makhluk untuk dieksploitasi. Mereka tidak pernah mencoba memahami satu sama lain. Bagi mereka, yang lemah hanyalah ternak. Beastman kadal itu tiba-tiba menyadari sesuatu yang aneh. Suasana desa tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Ia menghapus darah dari mulutnya dan mencoba mendengarkan. Namun selain suara tangisan kecil gadis itu, tidak ada suara lain sama sekali. Padahal kelompok mereka terdiri dari lebih dari 10 orang. Desa ini hanya memiliki sekitar 50 penduduk, jadi seharusnya mereka dengan mudah membantai semuanya. Seharusnya masih ada suara jeritan, tangisan, atau kekacauan. Namun semuanya tiba-tiba menghilang. Merasa aneh, Beastman kadal itu memukul gadis kecil tersebut agar berhenti menangis, lalu menyeretnya keluar dari gubuk. Ketika ia keluar untuk memeriksa keadaan desa, ia langsung tertegun. Di seluruh desa, mayat para penduduk yang mereka bunuh masih tergeletak di tanah. Namun semua rekan-rekannya yang tadi menyerang desa kini berdiri diam seperti patung batu. Mereka masih memegang pedang dan tombak dalam posisi bertarung, tetapi tubuh mereka sepenuhnya telah berubah menjadi batu. Beastman kadal itu tidak mampu memahami apa yang terjadi. Dengan kecerdasannya yang terbatas, ia bahkan tidak langsung menyadari bahwa patung-patung itu adalah teman-temannya sendiri. Ia hanya merasa bingung melihat patung yang mirip dengan mereka. Ia bahkan berpikir bahwa mungkin teman-temannya sengaja meninggalkannya untuk mencari mangsa lain tanpa memberitahunya. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa situasi ini terjadi karena keberadaan seorang musuh. Saat itulah ia melihat seseorang berjalan di tengah desa. Sosok itu adalah seorang gadis manusia kecil. Ia mengenakan gaun hitam yang rapi dengan apron putih di atasnya, pakaian yang sangat kontras dengan pemandangan desa yang hancur. Ekspresi wajahnya tenang. Ia berjalan dengan santai seolah hanya sedang berjalan-jalan di tengah kota, bukan di desa yang penuh mayat. Melihat gadis berambut pirang dengan tubuh lembut yang belum dewasa itu, Beastman kadal tersebut tersenyum cabul. Namun ketika ia mencoba memanggilnya, gadis itu sama sekali tidak berhenti berjalan. Dengan kesal ia langsung menyerangnya menggunakan tombak. Namun dalam sekejap terdengar suara serat yang robek. Gadis itu dengan mudah merampas tombaknya, lalu merobek kedua lengan Beastman tersebut dan melemparkannya seperti sampah. Baru saat itu gadis itu menoleh dan menatapnya. Beastman itu akhirnya menyadari apa yang terjadi dan langsung berteriak histeris kesakitan sambil jatuh berlutut. Gadis pirang itu menatapnya dengan dingin. Ia berkata bahwa jika Beastman itu tidak memiliki urusan dengannya, maka ia sendiri yang memiliki urusan dengannya. Sementara Beastman itu terus menjerit kesakitan, gadis itu memperhatikan gadis kecil bertelinga kucing yang memandangnya dengan ketakutan. Saat mereka saling menatap, gadis pirang itu melihat sesuatu yang memalukan terjadi pada anak itu karena ketakutan. Dengan tenang ia berkata agar gadis kecil itu diam. Tanpa mengubah ekspresi, ia memasukkan tangannya ke dalam dada Beastman yang masih berteriak dan mencabut jantungnya. Beastman itu langsung mati dengan suara aneh. Tanpa memedulikan tubuhnya,
gadis pirang itu mengulurkan jantung yang masih berdarah kepada gadis kecil tersebut. Dengan wajah datar ia bertanya apakah anak itu ingin memakannya. Gadis kecil itu langsung memucat dan menggelengkan kepala dengan keras. Melihat itu, gadis pirang itu sedikit mengerutkan alisnya. Ia kemudian memakan jantung tersebut sendiri dalam satu suapan. Setelah itu ia mengeluarkan makanan laut kering dari sakunya dan memberikannya kepada gadis kecil itu. Anak itu masih terlalu shock untuk menolak, sehingga ia menerima makanan tersebut. Gadis pirang itu kemudian menepuk lembut telinga kucing gadis kecil tersebut. Sudut bibirnya sedikit terangkat, menunjukkan senyum kecil yang hampir tidak terlihat. Setelah itu ia menghilang ke dalam hutan di luar desa. Gadis itu adalah Tina. Ia sangat menyukai kucing. Secara kebetulan desa itu berada di jalur menuju tujuan perjalanannya. Ketika ia melihat para cat red di sana, ia tidak bisa menahan diri untuk menghilangkan semua rintangan di jalannya. Karena kebiasaannya, Tina tanpa sadar membelai telinga kucing gadis kecil itu setelah memberinya makan. Dengan perasaan puas, ia melanjutkan perjalanannya menuju tujuan semula. Sambil berjalan, ia bergumam pelan bahwa kucing ternyata tidak menyukai jantung. Kemudian ia menuliskan pengalaman itu dalam buku harian cintanya yang didedikasikan untuk tuan yang paling ia cintai. Di dalam sebuah tenda raksasa yang berdiri di tengah Forest of Monsters, Black Princess Kilian duduk dengan penuh kejengkelan sambil menggigit kuku hitamnya. Setengah tahun sebelumnya, pasukan Raja Iblis mulai bersiap setelah Sang Raja Iblis mengumumkan perang. Beberapa pihak sebenarnya menentang strategi tersebut karena dianggap terlalu gegabah, tetapi sebagian besar tidak berani melawan. Teror terhadap keberadaan Demon Beast membuat banyak dari mereka justru bersiap melarikan diri dari wilayah para Daemon. Walaupun disebut sebagai pasukan Raja Iblis, kenyataannya pasukan tersebut lebih menyerupai kumpulan monster yang mengamuk tanpa disiplin. Pasukan utama dari 3 negara iblis bergerak bersama pada awal tahun baru, 3 bulan setelah deklarasi perang. Sementara itu, para penguasa daerah dan kepala suku dari berbagai wilayah memimpin ratusan hingga ribuan prajurit mereka sendiri menuju wilayah manusia. Namun setelah 1 bulan melewati Forest of Monsters, tidak ada laporan apapun mengenai kontak dengan manusia. Tidak ada laporan pertempuran, tidak ada kabar dari unit pengintai, bahkan lokasi mereka pun tidak diketahui. Hanya beberapa bekas pertempuran dan puluhan mayat yang ditemukan. Sekitar 200.000 pasukan seolah menghilang begitu saja. Para Daemon yang bangga dengan kekuatan mereka tidak terlalu memikirkan hal itu. Sebagian bahkan menertawakannya karena mengira mereka hanya kehilangan kesempatan berburu mangsa manusia. Kilian, yang paling memahami kondisi Forest of Monsters, memimpin pasukan utama maju dan membangun markas untuk memulai invasi. Namun tetap saja tidak ada laporan dari unit manapun, dan hutan itu terasa sangat sunyi, seolah seluruh tempat itu sedang takut terhadap sesuatu. Dalam pikirannya muncul kemungkinan yang membuatnya tidak nyaman, mungkin seorang hero telah muncul. Dalam legenda para Daemon, hero adalah musuh alami mereka, seorang pembantai iblis. Namun hero sejati hanya muncul jika manusia menerima Blessing of Light, dan itu biasanya terjadi hanya jika ada kejahatan besar yang mampu menghancurkan sebuah negara. Kebingungan dan frustrasi membuat Kilian kehilangan kesabarannya. Tubuh bagian bawahnya yang berupa ular hitam besar menggeliat dan menghancurkan perabotan di dalam tenda hingga hancur berkeping-keping, membuat para pelayan mundur ketakutan. Ia memutuskan untuk turun langsung ke medan pertempuran dan memerintahkan seluruh pasukan bersiap. Pasukan yang berada di bawah komando Kilian berjumlah sekitar 740.000, sekitar 270.000 Daemon berdarah monster, 320.000 Magic Beast cerdas, dan 150.000 pasukan kavaleri penunggang monster. Dari jumlah itu,
250.000 pasukan tercepat akan maju bersamanya. Tanpa mengikuti jalan hutan, pasukan tersebut bergerak melintasi medan bergelombang seperti tsunami yang menelan pepohonan. Tindakan ini sebenarnya sangat tidak biasa bagi Qilian, karena biasanya ia lebih suka memasang jebakan dan menunggu mangsa datang. Namun kali ini situasinya berbeda. Persediaan makanan mulai menipis, begitu pula monster lemah dan hewan yang biasanya mereka buru. Jika keadaan terus berlarut, para Daemon bisa mulai saling memangsa. Qilian memimpin pasukan di garis depan dengan kereta perang yang ditarik oleh 4 ular raksasa. Namun tiba-tiba keempat ular itu berhenti. Mereka merasakan sesuatu yang mengerikan. Banyak prajurit tidak memahami apa yang terjadi, tetapi para monster cerdas dan hewan sihir langsung merasakan keberadaan yang menakutkan dan seluruh pasukan berhenti secara spontan. Qilian segera menyadari bahwa itu adalah killing intent yang sangat luas jangkauannya. Keringat dingin mengalir di punggungnya ketika ia menatap ke dalam hutan gelap. Dengan suara penuh kebanggaan sebagai penguasa Daemon, ia menuntut agar sosok itu menampakkan diri. Ia juga memancarkan aura penenang untuk menahan tekanan tersebut. Killing intent itu sedikit melemah, tetapi tetap terasa menekan. Qilian menyadari bahwa sebelumnya hanya Raja Iblis sendiri yang mampu menahan aura mematikan miliknya dan tetap memancarkan killing intent sebesar itu. Ia mulai waspada, berpikir mungkin itu adalah keberadaan setingkat hero atau saint. Beberapa saat kemudian, dari kedalaman hutan muncul sosok kecil berbentuk manusia. Ia adalah seorang gadis cantik dengan rambut emas keriting yang berkilau lembut. Ia mengenakan pakaian pelayan bangsawan manusia yang berkualitas tinggi, berjalan dengan tenang sambil merapatkan tangan di depan tubuhnya. Walaupun penampilannya tampak seperti pelayan bangsawan, ekspresi dingin dan matanya yang beku membuat semua orang sadar bahwa ia bukan manusia biasa. Qilian menanyakan identitasnya dengan suara yang kembali tenang. Gadis itu mengangkat sedikit rok gaunnya dan melakukan curtsey dengan elegan sebelum menjawab bahwa dirinya adalah pelayan dari seorang putri bangsawan, Gorgontina. Jawaban itu memicu kemarahan para pengikut Qilian. Berani menyebut dirinya hanya pelayan dari seorang putri yang lebih tinggi di hadapan Black Princess dianggap sebagai penghinaan besar. Namun Qilian menahan diri dan mencoba menggali informasi lebih lanjut. Ketika ia menanyakan apakah Gorgon adalah jabatan, gadis itu menjawab bahwa itu hanyalah nama rasnya. Senyum yang muncul di wajah Tina terasa aneh dan tidak memiliki kehangatan. Qilian merasakan tekanan yang aneh dari sosok yang terlihat seperti manusia itu. Ia mulai berpikir bahwa killing intent sebelumnya mungkin berasal dari pasukan besar yang tersembunyi di belakang gadis itu. Namun ia segera menyadari sesuatu yang lebih mengerikan, tidak ada tanda keberadaan pasukan lain sama sekali. Jika gadis itu benar-benar datang sendirian, maka keberadaan macam apa yang mampu menghasilkan killing intent sebesar itu? Qilian akhirnya kehilangan kesabaran dan memerintahkan satu kata, bunuh. 4 pengawal terkuatnya langsung menyerang, seorang manusia serigala, gadis bersayap, raksasa bermata satu, dan pria bertanduk bersisik. Namun dalam sekejap mereka berubah menjadi patung batu dan jatuh ke tanah tanpa tanda kehidupan. Qilian terkejut. Petrifikasi memang bukan hal yang tidak dikenal, tetapi biasanya proses itu lambat atau digunakan sebagai jebakan. Melihat 4 pengawal elitnya berubah menjadi batu secara instan dan mati seketika membuatnya panik. Ia berteriak memerintahkan seluruh pasukan untuk membunuh gadis itu. Namun tiba-tiba Tina muncul di sampingnya. Qilian melompat mundur dan menyerang dengan ekor ular raksasanya. Serangan yang cukup kuat untuk melempar gajah justru ditahan dengan tangan kecil Tina, dan bahkan sebagian ekor itu terpotong. Qilian menjerit kesakitan. Para prajurit yang tercengang segera menyerang bersama-sama. Tina hanya menatap ekor ular sepanjang 5 meter itu sebelum melemparkannya ke dalam hutan.
Rambut emas keritingnya berubah menjadi banyak ular emas yang merobek ratusan daemon di sekitarnya. Saat para prajurit mati sambil memuntahkan darah, Tina tersenyum seperti iblis. Ia mendekati Kilian sambil tertawa gila. Para prajurit berusaha melindungi tuan mereka, tetapi mereka terlalu dekat untuk menggunakan sihir. Jika maju mereka akan dicabik ular emas, jika mundur mereka akan membatu oleh tatapan merahnya. Medan perang berubah menjadi kekacauan penuh teriakan, ketakutan, dan pelarian. Tina adalah Archdemon Gorgon yang diciptakan oleh Golden Devil. Dalam hal kekuatan serangan ia kalah dari Noah, dalam pertahanan kalah dari Nia, dan dalam serangan mental kalah dari Fanny. Namun secara keseluruhan kemampuannya paling seimbang, terutama dalam pertarungan di dunia fisik. Bahkan di antara para Archdemon di dunia iblis, tidak ada yang mampu menandinginya. Meskipun begitu, menghadapi ratusan ribu pasukan tetaplah berlebihan. Tina sengaja memancing musuh, tidak membunuh jenderalnya, dan menebar kekacauan agar mereka saling panik. Jika mereka sempat menenangkan diri, jumlah mereka bisa menjadi ancaman. Ia merasa pertarungan itu menyenangkan, tetapi jika terlalu lama ia akan terlambat untuk makan malam tuannya. Karena itu ia mengeluarkan sebuah kunci emas kecil dari sakunya dan menusukkannya ke udara. Ia mengucapkan perintah untuk membuka Paradise Lost, Lost Eden. Dalam sekejap medan perang diselimuti kegelapan total. Bukan malam, bukan sekadar gelap, melainkan ruang kosong tanpa apapun selain hitam pekat. 250.000 prajurit tiba-tiba merasakan ketakutan terhadap sesuatu yang berada di dekat mereka. Di dalam kegelapan itu muncul 500 Greater Demon, ras iblis baru yang menggunakan vampir sebagai wadah. Mereka memiliki tubuh seperti manusia, mengenakan zirah bengkok dan memegang pedang hitam yang tampak terkutuk. Mereka bersorak gembira melihat begitu banyak makanan yang diberikan kepada mereka. Sementara itu, pada malam yang sama, tuan mereka menikmati makan malam dengan santai. Ia memakan hidangan panggang yang dibawa oleh Tina dan bertanya kepada Fanny tentang jenis daging tersebut. Fanny menjelaskan bahwa itu adalah daging ular yang diburu karena lemaknya lesat. Sambil menikmati rasa daging itu, ia bertanya-tanya kapan sebenarnya pasukan Raja Iblis akan tiba. Ia juga berpikir bahwa mungkin sudah waktunya untuk memulai tur sebagai Saint atau idol di dunia manusia. Menjelang ulang tahunnya yang ke-11, Eurusia memutuskan untuk melakukan perjalanan ke negara-negara yang berada di dekat wilayah Daemon dengan alasan menjalankan kunjungan sebagai seorang Saint. Rencana awalnya sebenarnya sederhana, ia ingin terbang bersama para pelayannya, menghabiskan beberapa bulan berjalan-jalan dan menikmati perjalanan, lalu kembali dengan teleportasi. Ia bahkan berniat melakukan perjalanan santai hanya bersama para pelayan dekatnya tanpa rombongan besar. Namun sebelum ia menyadarinya, rencana rahasia itu ternyata telah bocor. Suatu hari Noel datang berkunjung ke rumahnya. Noel yang dulu hanyalah putra seorang Viscount kini memiliki status berbeda karena ia telah menjadi seorang hero. Ketika memasuki rumah Eurusia, ia tidak lagi terlihat seperti anak laki-laki biasa yang ceria, melainkan seseorang dengan tanggung jawab besar. Biasanya Noel akan berlari menghampiri Eurusia seperti anak anjing yang riang, tetapi kali ini ia berjalan mendekat dengan ekspresi yang agak kesepian. Tidak ada pemberitahuan sebelumnya mengenai kedatangannya, dan Eurusia melihat para pelayan di balik pilar memberi isyarat jempol secara diam-diam, seolah mereka sengaja membiarkan pertemuan itu terjadi. Eurusia menanyakan alasan kedatangannya dan secara tidak sengaja kembali lupa nama Barnabas, guru Noel yang sering berlatih bersama mereka. Noel menjelaskan bahwa hari itu tidak ada latihan dan ayahnya tidak ikut datang. Setelah itu ia berjalan mendekat dan dengan lembut memegang tangan Eurusia. Eurusia menyadari bahwa Noel sekarang jauh lebih tinggi darinya. Anak laki-laki itu bahkan berlutut di hadapannya.
Noel kemudian menatap lurus ke mata Yurusia dan menanyakan apakah ia bisa mengandalkannya. Ketika Yurusia bingung dengan pertanyaan itu, Noel langsung menanyakan alasan Yurusia ingin pergi sendirian ke wilayah dekat teritori Daemon. Yurusia terkejut karena rencananya diketahui orang lain. Ia menduga para pelayan yang membocorkan informasi tersebut. Yurusia sebenarnya hanya ingin melakukan perjalanan wisata, tetapi Noel mengira niatnya adalah membantu orang-orang yang menderita di wilayah perbatasan. Noel mengatakan bahwa ia ingin membantu orang yang kesulitan sama seperti Yurusia. Sebelum Yurusia sempat menjelaskan kebenarannya, Noel sudah menyatakan dengan tegas bahwa ia akan pergi kemanapun Yurusia pergi. Dengan ekspresi serius namun lembut, ia mencium punggung tangan Yurusia dan menyatakan bahwa sebagai hero ia akan selalu berdiri di sisi Sein yang berhati lembut. Serangan mendadak itu membuat Yurusia sangat terkejut. Noel sendiri juga memerah karena malu, sementara para pelayan di belakang mereka bersorak dengan suara kegirangan. Beberapa waktu kemudian, dalam sebuah pesta malam yang diadakan secara berkala, Yurusia bertemu dengan kakaknya, Roderick. Roderick baru saja selesai menghadapi kerumunan bangsawan asing dan para putri mereka yang mengelilinginya. Sementara itu Yurusia sendiri sedang dikelilingi para menteri yang terus menyanjungnya. Ketika Roderick mendekat dengan wajah kesal dan murung, para menteri langsung pergi dengan gugup. Ia kemudian mengajak Yurusia berjalan ke taman agar bisa berbicara tanpa gangguan. Selama beberapa saat Roderick berjalan tanpa berkata apa-apa. Akhirnya ia mengaku bahwa dirinya masih lemah. Ia memang telah mendapatkan gelar Holy Paladin karena kontribusinya, tetapi menurutnya baik dirinya maupun Noel tetap tidak sebanding dengan Yurusia. Dalam kerajaan suci, Holy Paladin adalah gelar yang sangat berharga. Jika hero merupakan cahaya harapan bagi rakyat, maka Holy Paladin adalah pejuang yang menggunakan kekuatan cahaya untuk membalas penderitaan rakyat terhadap musuh mereka. Artinya seorang Holy Paladin seharusnya bahkan lebih kuat daripada hero sebagai individu. Roderick merasa bahwa ia harus menjadi lebih kuat sebagai Holy Paladin. Karena itu jika Yurusia pergi menuju wilayah dekat Daemon, ia juga akan ikut. Ia mengakui bahwa selama ini ia ingin melindungi Yurusia, tetapi justru Yurusia yang berkali-kali melindunginya. Ketika ia menunjukkan ketulusan dan keberanian itu, Yurusia merasa sulit menolaknya. Karena Noel sudah memutuskan ikut, Yurusia juga tidak bisa menolak Roderick. Saat mereka berjalan di bawah bayangan pohon, Roderick tiba-tiba menarik lengan Yurusia dan mendekatkannya sambil mengatakan bahwa ia tidak ingin kalah dari Noel. Wajah mereka hampir saling bersentuhan hingga akhirnya Roderick sendiri menyadari kedekatan itu dan menjauh dengan gugup. Pada akhirnya berbagai kejadian tersebut membuat perjalanan itu berubah. Rencana perjalanan pribadi Yurusia kini berubah menjadi perjalanan bersama kelompok yang dikenal sebagai Heroes Party dari Holy Kingdom. Namun rombongan mereka juga tidak benar-benar bebas. Mereka masih diikuti oleh para ksatria pengawal sebagai pendamping. Selain Noel dan Roderick, para pelayan pribadi Yurusia juga ikut serta. Vio, Vel, dan Min datang sebagai pengasuh dan pelayan yang bertugas menjaga Yurusia. Mereka mengatakan bahwa mereka diperintahkan langsung oleh Ria untuk merawat sang putri selama perjalanan. Ketika Yurusia mengatakan bahwa tujuan utamanya hanya wisata, mereka mengaku memahaminya, tetapi tetap membawa berbagai persiapan seperti buku panduan perjalanan dan rencana kegiatan. Ketiga pelayan itu sebenarnya sudah menikah. Vio menikah dengan seorang kepala pelayan lajang yang lebih tua, Vel menikah dengan seorang ksatria muda dari keluarga Adipati, dan Min menikah dengan wakil kepala koki di rumah keluarga Yurusia. Yurusia sempat bertanya-tanya apakah mereka pernah berkencan dengan orang lain sebelumnya, karena tampaknya mereka memilih pasangan yang memungkinkan mereka tetap bekerja di sisinya. Sebelum menyetujui pernikahan mereka,
Yurusia bahkan sempat melakukan wawancara serius dengan para calon suami dan menekan mereka dengan killing intens selama 1 jam sampai mereka menangis. Karena itu para suami mereka kini sangat percaya pada Yurusia dan merasa tenang selama istri mereka berada di sisinya. Para pengawal wanita yang dulu merupakan pengawal pribadi Yurusia juga mengalami perubahan status setelah Yurusia diangkat sebagai Holy Saint. Mereka sekarang dikenal sebagai Saint Guard Squadron. Peralatan mereka juga diganti sepenuhnya, dan Yurusia bahkan memesan 15 pedang sihir untuk mereka melalui asosiasi pedagang Carpe. Pengeluaran itu sangat besar hingga membuat dana pribadinya berkurang setengah. Di tengah semua itu, Yurusia juga memikirkan masa depannya sendiri. Karena situasi keluarga yang rumit, kemungkinan besar ia harus menerima seorang suami yang masuk ke dalam keluarganya. Bibinya dari keluarga kerajaan Siguresu bahkan sangat gencar mempromosikan putranya sebagai calon pasangan Yurusia. Ketika Yurusia menanyakan masalah itu kepada ibunya, ternyata sudah ada 7 lamaran dari keluarga kerajaan negara-negara tetangga. Bahkan ada lamaran dari seorang pangeran ketiga yang baru saja lahir, sesuatu yang membuat Yurusia benar-benar tidak habis pikir. Meskipun demikian, fokus utama perjalanan ini tetaplah tur sebagai Saint. Yurusia bahkan harus berlatih bernyanyi untuk berjaga-jaga jika orang meminta Saint bernyanyi di hadapan mereka, meskipun sebenarnya ia tidak terlalu ingin melakukannya. Perjalanan itu diperkirakan berlangsung selama beberapa bulan. Secara kebetulan waktunya juga berdekatan dengan ulang tahunnya, meskipun itu bukan rencana yang disengaja. Sementara itu kakeknya tampak tidak senang dengan rencana tersebut dan bahkan ingin memeriksa perbatasan sendiri. Namun Yurusia tahu bahwa pada akhirnya ia tetap akan menembus perbatasan itu dengan kemampuannya sendiri. Rombongan Yurusia meninggalkan Holy Kingdom dan menuju ke utara menuju negara yang dikenal sebagai Warrior Nation Tatrudo. Yurusia sebenarnya ingin langsung menuju ke sana, tetapi perjalanan tersebut mengharuskan mereka melewati 2 negara terlebih dahulu. Karena rombongan mereka terdiri dari anggota keluarga kerajaan serta hero dari Holy Kingdom, mereka tidak bisa sekadar melewati negara-negara tersebut tanpa berhenti. Setiap negara yang mereka lalui menyelenggarakan berbagai pesta penyambutan, parade, dan acara resmi yang membuat perjalanan mereka tertunda hingga sekitar 1 minggu di setiap tempat. Di Tatrudo, mereka bahkan diberi kesempatan untuk mengunjungi bengkel pembuatan senjata negara tersebut. Sebagai negara yang terkenal sebagai bangsa para pejuang, hal itu dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Namun Yurusia cukup terkejut karena di sana ia dapat membeli pedang sihir bermerek dengan harga yang relatif murah. Kesempatan itu membuatnya tergoda untuk membeli beberapa senjata, meskipun hal tersebut menyebabkan dompetnya mengalami kerugian besar. Setelah melewati perjalanan tersebut, rombongan akhirnya tiba di salah satu dari 3 negara kecil yang berada dekat wilayah Daemon Territory, yaitu negara bernama Kolkopo. Meskipun namanya terdengar lucu, negara kecil itu sebenarnya sedang mengalami banyak kesulitan karena letaknya yang dekat dengan wilayah musuh. Di kerajaan Kolkopo terdapat seorang pangeran kecil yang akan berusia 10 tahun. Ketika bertemu Yurusia, pangeran bernama Kolpo itu menjadi sangat gugup. Ia mencoba menyebutkan nama Yurusia, tetapi kata-katanya tersendat-sendat hingga akhirnya ia memerah dan harus dibawa ke ruang perawatan karena terlalu gugup. Yurusia sempat merasa bingung menghadapi reaksi tersebut. Ia sudah terbiasa membuat para bangsawan tua merasa takut, tetapi melihat seorang anak kecil yang imut ketakutan kepadanya membuatnya sedikit kewalahan. Ia kemudian teringat bahwa nama Kolpo termasuk dalam daftar anak-anak yang pernah mengirim lamaran pernikahan kepadanya. Yurusia pun bertanya-tanya apakah lamaran tersebut akan dibatalkan setelah kejadian itu. Setelah menghadiri pesta malam sederhana bersama para pejabat yang terlibat dalam perang, rombongan mereka bermalam di kastil kerajaan.
Keesokan paginya Eurusia memutuskan untuk pergi menuju sebuah kota kecil di garis depan pertempuran. Di daerah perbatasan itu, Rick dan Noel berlatih melawan monster yang muncul. Rick dengan cepat menebas seekor monster menggunakan pedangnya, sementara Noel menggunakan sihir angin untuk membelah seekor daemon berbentuk rakun raksasa sebelum Rick memberikan serangan penutup dengan pedang sihir emas miliknya. Pedang itu merupakan pedang yang dibuat sendiri oleh Eurusia. Pedang tersebut bahkan dibuat menggunakan jiwa seorang ksatria wanita dari ras Daemon, sesuatu yang sempat membuat Eurusia merasa sedikit menyesal karena ia tidak mendapatkan camilan dari jiwa tersebut. Di wilayah dekat kerajaan Daemon King seperti ini, kemunculan monster bukanlah hal yang langka. Walaupun begitu, kebanyakan monster yang muncul tidak lebih kuat dari hewan besar seperti kuda Nil atau badak, sehingga masih dapat ditangani dengan sihir dan kemampuan tempur biasa. Setelah pertarungan berakhir, para pengawal di belakang mereka memberikan tepuk tangan dan sorakan. Namun jumlah pengawal yang menyertai rombongan itu sebenarnya sangat besar. Mereka terdiri dari 12 Holy Knight, 24 penjaga istana kerajaan, 15 Saint Guardian Knight, 80 tentara dari ibu kota kerajaan, 6 penyihir kerajaan, serta 30 anggota kelompok tentara bayaran milik Barnabas. Jumlah pasukan yang begitu banyak membuat Eurusia merasa seolah-olah mereka sedang mempersiapkan perang besar. Bahkan para penjaga perbatasan Kolkopo terlihat tegang ketika rombongan tersebut memasuki wilayah mereka. Selama perjalanan menuju kota garis depan, Rick dan Noel hanya diizinkan melawan monster-monster kecil atau yang masih muda sebagai bagian dari latihan. Meskipun itu dimaksudkan sebagai pelatihan, keduanya merasa sedikit malu karena selalu diawasi oleh para pengawal. Kelompok hero dari Holy Kingdom sendiri terdiri dari 4 orang, Noel sebagai hero, Rick sebagai Holy Paladin, Eurusia sebagai Saint, dan Nia yang sebelumnya dipuji para Holy Knight setelah pertempuran melawan musuh besar yang pernah mereka hadapi. Namun dalam praktiknya, Nia lebih sering bertugas sebagai pengawal pribadi Eurusia. Setelah pertarungan selesai, Rick dan Noel kembali dengan ekspresi canggung. Eurusia yang sejak tadi hanya duduk minum teh setelah memberikan sihir perlindungan menawarkan mereka teh dan makanan ringan. Namun kedua pemuda itu tampak ingin mengatakan sesuatu, meskipun akhirnya mereka hanya menghela napas dan tidak melanjutkan pembicaraan. Rick yang sudah berusia 14 tahun berada pada usia yang cukup sensitif, sementara Noel berusaha menenangkan suasana dengan senyuman canggung. Menjelang malam, rombongan akhirnya tiba di kota kecil di garis depan. Perjalanan sebenarnya bisa ditempuh lebih cepat jika mereka langsung bergerak bersama para ksatria garis depan, tetapi Eurusia memilih untuk tidak mengeluh tentang hal itu. Karena kota itu kecil, tidak ada satu bangunan pun yang cukup besar untuk menampung seluruh rombongan mereka. Rick dan para Holy Knight akhirnya menginap di rumah bangsawan setempat. Noel dan kelompok tentara bayaran memilih berkemah bersama para prajurit. Sementara Eurusia, para pengawal pribadinya, serta beberapa anak lainnya menginap di sebuah penginapan besar. Wakil kapten pengawal bernama Sarah datang melaporkan bahwa Vio dan yang lainnya telah menyelesaikan pengaturan kamar. Eurusia mengucapkan terima kasih dan mengingatkan Sarah agar tidak minum terlalu banyak alkohol. Sebagai peringatan kecil, Eurusia bahkan menarik pipi Sarah dengan lembut, yang membuat gadis itu memerah dan justru mengucapkan terima kasih dengan gembira. Setelah semua orang sibuk dengan urusan masing-masing, Eurusia memerintahkan Tina dan Fanny untuk menyiapkan pakaian seperti seorang pelancong biasa. Setelah berganti pakaian, ia diam-diam keluar melalui jendela lantai 3 penginapan. Ia mengenakan pakaian sederhana seperti seorang traveler biasa dan mengikat rambut emasnya menjadi ekor kuda karena tidak mungkin menyembunyikan kilau rambutnya sepenuhnya. Sementara gaun suci hitam peraknya berubah menjadi sebuah choker yang melingkari lehernya ketika ia mencoba melepasnya, membuatnya merasa seolah benda itu adalah peralatan terkutuk.
Kota garis depan itu dipenuhi oleh berbagai kelompok tentara bayaran. Ada yang bekerja untuk negara setempat, ada yang dikirim oleh negara lain untuk mengumpulkan informasi, ada pula yang datang untuk meraih prestasi militer dalam pertempuran melawan Daemon. Selain itu, ada juga pemburu monster yang mencari bahan dari tubuh monster. Karena begitu banyaknya orang kuat berkumpul di kota itu, banyak bar yang penuh sesak oleh para tentara bayaran. Bahkan aula umum dan ruang publik diubah menjadi tempat makan dan minum sementara, sehingga suasana kota menyerupai pasar makanan besar. Tempat-tempat seperti itu juga menjadi pusat pertukaran informasi. Di sana berbagai bahan monster yang langka dijual, dan para mata-mata dari berbagai negara bahkan kemungkinan mata-mata dari pihak Daemon King juga bercampur di antara kerumunan. Eurusia menganggap tempat seperti itu sangat menarik. Meskipun bar biasanya hanya menerima pengunjung berusia 15 tahun ke atas, tinggi badan Eurusia yang terlihat seperti anak berusia 12 atau 13 tahun tidak terlalu mencurigakan. Ia masuk bersama dua pengawalnya, Noah dan Nia. Ketika ia membuka pintu dan masuk ke dalam bar, beberapa tentara bayaran yang melihatnya langsung terjatuh dari kursi mereka, bahkan ada yang menjatuhkan gelas bir ke lantai. Reaksi yang berlebihan itu membuat Eurusia sedikit heran, tetapi ia tetap menekan keberadaannya dan berjalan masuk tanpa memperhatikan mereka. Tina dan Fanny ditinggalkan di penginapan untuk berjaga jika terjadi masalah. Saat Eurusia berjalan menuju meja kosong, seorang pria menghentikannya. Eurusia sempat berpikir bahwa pria itu akan mengatakan bahwa tempat itu bukan untuk anak-anak, bahkan ia sempat membayangkan kemungkinan perkelahian besar. Namun ketika ia berbalik dan tersenyum, pria yang memanggilnya justru memerah dan membeku. Seorang pria lain di meja itu bahkan menyemburkan bir dari hidungnya ketika melihat Eurusia. Seorang wanita tua di kursi sebelah juga terpaku hingga secara tidak sengaja memasukkan garpu berisi ayam ke hidungnya alih-alih ke mulut. Kemudian muncul seorang pria muda tampan berusia sekitar akhir 20-an yang dipanggil sebagai pemimpin oleh anggota kelompok tersebut. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Elmer, pemimpin kelompok tentara bayaran bernama Hawkseye Mercenary Group. Elmer meminta maaf jika anak buahnya bersikap tidak sopan. Ia menjelaskan bahwa mereka hanya khawatir melihat seorang gadis yang tampak begitu anggun datang ke tempat berbahaya seperti itu. Eurusia menjawab dengan sikap sopan dalam peran sebagai gadis bangsawan muda. Ia mengatakan bahwa dirinya datang untuk makan dan juga berbelanja. Dalam percakapan tersembunyi mereka, maksud sebenarnya adalah bahwa Eurusia datang untuk membeli dan menjual informasi. Elmer kemudian mengundang Eurusia untuk makan di meja mereka sebagai bentuk permintaan maaf. Ia juga mengatakan bahwa dirinya seorang pedagang dan mungkin bisa memberi saran. Eurusia memperkenalkan dirinya dengan nama samaran Lucia dan menerima tawaran tersebut. Kelompok Hawkseye ternyata merupakan kelompok tentara bayaran besar dengan sekitar 100 anggota. Elmer membawa Eurusia, Noah, dan Nia ke lantai 2 yang sedikit terpisah dari keramaian sehingga mereka dapat melihat suasana lantai pertama dari atas. Elmer kemudian menawarkan minuman kepada mereka. Ia memilih menyajikan anggur buah manis khas daerah yang baru saja mereka dapatkan, yang rasanya lebih enak jika disajikan dingin. Ia juga memperlakukan Noah dan Nia dengan sopan. Selama percakapan, mereka membahas bagaimana perang membuat pengiriman barang dagangan menjadi sulit dan bagaimana semua orang berharap perang segera berakhir. Elmer kemudian menyebut bahwa banyak orang berharap sang hero dapat segera mengalahkan Daemon King. Ia juga menambahkan bahwa akhir-akhir ini ada pembicaraan mengenai sang hero di wilayah tersebut, sesuatu yang membuat Eurusia menyadari bahwa cerita tentang hero dari Holy Kingdom sudah mulai menyebar di daerah perbatasan itu. Rombongan dari kerajaan suci yang dipimpin oleh sang putri melakukan perjalanan menuju negara prajurit Taterudo di utara. Untuk sampai ke sana mereka harus melewati dua negara lain,
sehingga perjalanan tidak bisa dilakukan secara langsung. Karena rombongan tersebut berisi anggota keluarga kerajaan serta sang pahlawan, mereka tidak bisa sekadar lewat tanpa berhenti. Mereka harus tinggal beberapa hari di setiap negara untuk menghadiri pesta dan parade penyambutan. Di Taterudo, mereka bahkan diberi kesempatan untuk mengunjungi bengkel senjata. Hal itu wajar bagi negara yang terkenal sebagai bangsa prajurit. Namun sang putri terkejut karena di sana ia dapat membeli pedang sihir bermerek dengan harga yang jauh lebih murah. Ia akhirnya membeli banyak pedang hingga dompetnya menderita kerugian besar. Setelah itu rombongan tiba di sebuah negara kecil bernama Kolkopo yang terletak dekat wilayah Daemon. Meskipun namanya terdengar lucu, negara itu berada dalam kondisi yang cukup sulit karena ukurannya yang kecil. Di sana ia bertemu dengan seorang pangeran kecil berusia 10 tahun bernama Kolpo yang sangat gugup ketika bertemu dengannya sampai gagap dan pingsan karena terlalu tegang. Sang putri teringat bahwa nama anak itu pernah tercantum dalam daftar calon yang melamarnya. Setelah menghadiri pesta sederhana bersama para tokoh yang terlibat dalam perang, rombongan bermalam di kastil dan keesokan harinya menuju kota kecil di garis depan. Dalam perjalanan, Rick dan Noel berlatih melawan monster yang muncul di daerah itu. Noel menggunakan sihir angin untuk membelah seekor monster rakun raksasa, sementara Rick menyelesaikannya dengan pedang sihir emas yang dibuat oleh sang putri sendiri menggunakan jiwa seorang ksatria hitam wanita dari ras Daemon. Pertempuran tersebut disaksikan oleh para penjaga yang terdiri dari ksatria suci, penjaga istana, ksatria penjaga santo, tentara kerajaan, penyihir kerajaan, serta kelompok tentara bayaran milik Bear. Jumlah pengawal yang besar membuat perbatasan Kolkopo tampak seperti akan menghadapi perang. Selama perjalanan itu, Rick dan Noel yang masih muda merasa malu karena pertarungan mereka disoraki seperti pertunjukan. Sang putri sendiri hanya duduk santai setelah memberikan perlindungan sihir suci, menikmati teh dan makanan ringan yang disiapkan oleh Noah. Menjelang malam mereka tiba di kota garis depan. Karena kota itu kecil dan tidak mampu menampung semua orang, rombongan terpaksa terpisah tempat menginap. Rick dan para ksatria suci tinggal di rumah bangsawan setempat, para tentara dan tentara bayaran berkemah, sementara sang putri bersama pengawal dekatnya menempati kamar besar di sebuah penginapan. Setelah memastikan penginapan selesai diatur oleh Sarah, wakil kapten pengawalnya, sang putri diam-diam mengganti pakaiannya dengan pakaian pelancong biasa. Gaun suci hitam peraknya berubah menjadi choker di lehernya. Dengan menyelinap keluar dari jendela lantai 3, ia pergi ke kota bersama Noah dan Nia. Kota garis depan itu dipenuhi oleh berbagai kelompok tentara bayaran. Ada yang disewa oleh negara, ada yang datang untuk mencari informasi, ada yang ingin meraih prestasi militer, dan ada pula yang hanya berburu monster untuk mendapatkan bahan. Karena banyaknya orang kuat berkumpul di sana, bar-bar penuh sesak hingga aula umum pun dijadikan tempat minum dan makan. Tempat seperti itu juga menjadi pusat pertukaran informasi. Sang putri masuk ke salah satu tempat minum bersama Noah dan Nia. Kehadirannya yang sangat mencolok membuat beberapa tentara bayaran terkejut hingga menjatuhkan minuman mereka. Seorang pria bernama Galus sempat memanggilnya, namun kemudian tersipu dan membatalkan ucapannya. Tak lama kemudian muncul pemimpin kelompok tentara bayaran bernama Elmer, kepala kelompok Hawkseye yang memiliki sekitar 100 anggota. Ia bersikap sopan dan menawarkan tempat duduk serta minuman sebagai permintaan maaf atas sikap anak buahnya. Dengan menyebut dirinya Lucia, sang putri menerima tawaran itu. Mereka duduk di lantai 2 sambil minum anggur buah yang dingin. Percakapan mereka sebenarnya adalah cara untuk saling menguji informasi, karena di tempat seperti itu orang jarang datang hanya untuk makan. Elmer kemudian menceritakan rumor yang beredar di daerah tersebut.
Beberapa bulan sebelumnya ada kelompok yang mengaku sebagai pahlawan dari Shiguresu datang ke kota itu dan tinggal selama sebulan sebelum memasuki wilayah Daemon. Penduduk dan para tentara bayaran memandang mereka dengan curiga karena banyak orang muda sering mengaku sebagai pahlawan. Kelompok itu awalnya berburu monster di hutan monster dan membawa pulang bahan-bahan, namun kemudian membuat masalah dengan para tentara bayaran yang bekerja sama dengan pemburu setempat. Mereka akhirnya diberi peringatan. Puncaknya terjadi ketika salah satu penyihir perempuan dari kelompok itu berteriak bahwa makanan bernama tempura berasal dari Shiguresu dan kemudian melukai 8 tentara bayaran dengan sihir api sambil tertawa. Setelah kejadian itu mereka diusir oleh polisi militer dan pergi menuju wilayah Raja Daemon. Sang putri menyadari bahwa kelompok tersebut kemungkinan besar adalah kakak-kakaknya. Ia merasa harus menyembuhkan para korban yang masih dirawat. Elmer kemudian menyebut rumor lain yang lebih sensitif. Salah satu anggota kelompok pahlawan itu mengatakan bahwa Putri Eurusia dari Tatrudo sebenarnya adalah makhluk jahat yang telah menjual jiwanya kepada para Daemon. Ketika nama itu disebut, sang putri yang menyamar sebagai Lucia perlahan melepaskan niat membunuh yang selama ini ia tekan. Aura itu menyebar seperti gelombang lava dan menanamkan rasa takut murni ke dalam semua orang di bangunan itu. Noah dan Nia juga menurunkan ekspresi mereka dengan tajam. Elmer segera menyadari identitas aslinya. Ia langsung berdiri dan berlutut di hadapannya, memohon maaf dan menjelaskan bahwa ia tidak berniat menentangnya. Ia hanya ingin memberitahu bahwa ada pihak yang memusuhinya. Setelah beberapa saat, sang putri menarik kembali aura menakutkannya. Elmer pun bernapas lega. Ia menyatakan kesetiaannya dan menawarkan kelompok tentara bayarannya sebagai mata, tangan, dan kaki bagi sang putri. Ia bahkan mencium punggung tangannya sebagai tanda sumpah setia. Setelah itu sang putri meninggalkan tempat minum tersebut. Ia berjalan sendirian di kota malam hari, tenggelam dalam pikirannya tentang manusia dan perasaannya sendiri setelah menjadi iblis. Akhirnya ia menuju gang sepi, melepaskan penyamarannya, dan berubah menjadi wujud binatang emas sebelum terbang ke langit malam. Ia kemudian mendatangi Noel yang sedang berlatih pedang sendirian di lapangan dalam wujud seekor kucing emas yang indah. Noel yang melihat kucing itu teringat pada seorang gadis berambut emas yang selalu ia kagumi. Ia dengan lembut mengelus dan mengangkat kucing itu, berbicara padanya seolah ia memahami perasaannya. Ia bahkan mengungkapkan keinginannya untuk selalu berada di sisi gadis itu dan tidak ingin menyerahkannya kepada siapapun. Kucing emas itu menjilat pipinya, tetapi ketika Noel mencoba menahannya lebih lama, kucing itu tiba-tiba melompat pergi dan menghilang ke dalam kegelapan. Setelah itu kucing tersebut masuk ke kamar Roderick yang sedang membaca di dekat perapian. Roderick memanggil kucing itu dengan tenang dan menepuk lututnya. Kucing emas itu akhirnya naik dan berbaring di atas lututnya. Saat mengelusnya, Roderick teringat pertama kali ia bertemu dengan gadis berambut emas itu di masa kecil. Ia mengingat bagaimana gadis yang tampak seperti boneka itu sebenarnya memiliki kepribadian yang liar dan bagaimana hanya gadis itu yang pernah berdiri sejajar dengannya tanpa rasa takut. Kucing emas itu tiba-tiba menggigit ujung jarinya dengan ringan lalu melompat keluar jendela. Roderick yang terkejut hanya bisa menatap tangannya yang masih menyimpan kehangatan dari kucing tersebut. Dengan napas panjang ia bergumam bahwa ia sebenarnya ingin lebih mengenalnya. Di ruang bawah tanah terdalam kastil Raja Daemon, makhluk yang dikenal sebagai dia sedang berada dalam keadaan seperti bermimpi ringan. Ia sebenarnya tidak tidur, karena makhluk itu bahkan tidak mengenal konsep tidur. Ia hanya memejamkan mata sambil berbaring di atas lingkaran sihir raksasa yang telah kehilangan cahayanya, berusaha memulihkan kekuatan sihir yang telah banyak terkuras. Tidak jauh darinya, ratusan makhluk yang disebut sebagai para Daemon berdiri dengan wajah pucat seperti hampir mati sambil menuangkan kekuatan sihir mereka ke dalam tubuhnya.
Jika mereka dibunuh dan jiwanya dimakan, ia memang bisa memperoleh kekuatan sihir. Namun ia tidak melakukannya. Dari pengalaman ribuan tahun yang dimilikinya, ia mengetahui bahwa jiwa yang telah tercampur dan melemah tidak akan banyak membantu memulihkan kekuatannya. Baginya, hanya jiwa yang dipenuhi ketakutan hingga jatuh ke dalam kegilaan dan kehancuran yang benar-benar bernilai. Oleh karena itu ia memilih menahan para daemon tersebut dengan rasa takut dan memaksa mereka terus-menerus memasok kekuatan sihir. Ia sebenarnya juga bisa membunuh semua makhluk hidup yang terlihat olehnya untuk memanifestasikan dirinya secara penuh di dunia ini melalui tubuh dan jiwa mereka, namun ia tetap tidak melakukannya. Meskipun pernah dikalahkan sekali, harga dirinya tidak mengizinkannya untuk menghadapi gadis itu dengan cara yang serius. Ia memang merasakan kemarahan, tetapi tidak ada kebencian. Bahkan kemarahan itu perlahan memudar ketika ia terus memejamkan mata. Di dalam pikirannya, ia mengingat seorang gadis. Ia mengingat hari-hari yang gadis itu habiskan di dunia iblis. Pada awalnya gadis itu sangat kecil dan terlihat bodoh meskipun memiliki pengetahuan. Karena merasa keberadaannya menarik, ia memutuskan untuk membiarkannya tetap hidup sampai ia bosan. Namun gadis itu berbeda dari siapapun yang pernah ia temui. Gadis itu sangat mirip manusia. Sementara dirinya memiliki kecerdasan dan pengetahuan yang jauh melebihi manusia, ia menyadari bahwa ia justru sering bertindak dan berbicara seperti makhluk bodoh. Gadis kecil yang lemah itu tidak pernah takut padanya. Ia bahkan menyembunyikan wajahnya di bulunya. Dengan sedikit bantuan saja, kekuatan gadis itu meningkat dengan sangat cepat hingga mampu menyamai dirinya. Tanpa disadari, keberadaan gadis itu di sisinya menjadi sesuatu yang biasa. Kesepian ribuan tahun yang pernah ia rasakan seakan menjadi kebohongan. Ia mulai menikmati suasana lembut dan santai yang dibawa gadis itu. Ia juga mengetahui bahwa gadis itu mencintai dunia material. Ketika ia menyadari bahwa suatu hari gadis itu mungkin akan meninggalkan dunia iblis dan pergi ke dunia tersebut, untuk pertama kalinya dalam hidupnya ia merasakan perasaan yang tidak dapat ia pahami. Karena itu ia mencoba mengikat gadis itu agar tidak pergi. Ia mengikatnya dengan rasa takut, dengan kekuatan, memberinya mainan berupa hewan peliharaan, bahkan mencoba mengikatnya dengan perasaan. Namun pada akhirnya gadis itu tetap pergi menuju dunia manusia. Karena marah, ia mengamuk di seluruh dunia iblis. Dengan satu auman saja para iblis yang lebih lemah bersembunyi ketakutan. Bersama beberapa Archdemon, ia menantang salah satu pilar kekuatan dunia iblis, yaitu seorang Demonduke. Ia membunuh dan memakan iblis tersebut. Bahkan 6 Demonduke lainnya yang tersisa memilih menghindari pertarungan dengannya, dan tidak ada yang berani berada di dekatnya. Ia tidak merasakan kebencian, hanya kemarahan yang membara dari dalam dirinya. Ia bahkan tidak mengetahui kepada siapa kemarahan itu diarahkan. Sebelum sempat memahaminya, ia merasakan kekuatan sihir besar yang mampu memutarbalikkan dimensi. Ruang benar-benar terdistorsi oleh kekuatan itu. Dari sana ia merasakan kekuatan sihir yang sangat ia kenal. Dengan kekuatannya sendiri ia membuka dimensi dan menuju dunia material, tetapi ia ditolak oleh gadis tersebut. Ia tidak menyerah. Jika gadis itu tidak mau kembali kepadanya, ia akan membunuh dan memakannya sendiri agar bisa merebutnya kembali. Saat kenangan itu berakhir, ia pun terbangun dari keadaan seperti mimpi. Perasaan manis yang samar dari kekuatan sihir yang ia kenal itu masih tertinggal seperti rasa mabuk yang memabukkan. Sementara itu, di wilayah Raja Daemon tidak ada perbedaan antara siang dan malam. Wilayah itu selalu tertutup awan tebal yang terbentuk dari miasma dan kebencian akibat daging membusuk dari korban yang dibantai dengan kejam. Bahkan pada siang hari pun sinar matahari hampir tidak pernah terlihat.
Banyak Daemon memiliki darah monster yang kuat dan bersifat nokturnal sehingga mereka bisa bergerak baik siang maupun malam. Karena itu waktu tidak memiliki arti penting bagi mereka. Di negara Raja Daemon yang bernama Gistes, semua orang yang mampu bertarung telah pergi sebagai bagian dari tentara Raja Daemon. Yang tersisa hanyalah mereka yang lemah, orang sakit, anak-anak, orang tua, dan para cacat. Makanan mereka dirampas oleh yang lebih kuat dan mereka hampir tidak memiliki pilihan selain mati. Namun para Daemon tidak menyerah begitu saja. Mereka tidak mau mati dengan pasrah. Mereka yang lemah akan menyerang yang lebih lemah lagi, saling merebut apapun demi bertahan hidup. Di tengah kota yang hancur dan kotor itu, seorang gadis manusia berjalan dengan santai. Ia mengenakan gaun hitam dan perak yang dibuat dengan sangat rapi. Kulitnya putih halus, dan rambut emasnya memancarkan cahaya samar. Kecantikannya begitu luar biasa hingga bahkan para Daemon yang tidak percaya pada dewa pun merasa seperti melihat malaikat. Meski demikian, tidak seorang pun menghalangi langkahnya. Tidak ada yang berani menatapnya. Sudah beberapa jam sejak gadis itu muncul di kota tersebut, dan para Daemon mengingat kekejaman mengerikan yang telah ia lakukan dalam waktu yang singkat itu. Mereka bahkan menyebutnya sebagai iblis hitam. Gadis itu berjalan dengan ekspresi tenang sambil sesekali tersenyum tipis penuh nostalgia ketika melihat kota tersebut. Tiba-tiba sekelompok anak Daemon menghentikannya. Mereka berusia sekitar 5 hingga 8 tahun dan tampak hampir sama dengan anak manusia. Karena masih kecil, mereka tidak peka terhadap bahaya seperti orang dewasa. Salah satu dari mereka mengancamnya dengan pisau berkarat dan memerintahkan gadis itu menyerahkan makanan yang ia bawa. Gadis itu berhenti dan menatap mereka dengan mata emas pucat. Anak-anak itu merasakan tekanan dari tatapan tersebut, tetapi tetap memaksa menuntut makanan. Gadis itu kemudian tersenyum seperti iblis. Para anak itu bahkan tidak sempat berteriak ketika ia tiba-tiba melemparkan sesuatu yang hitam ke wajah salah satu anak dengan kecepatan luar biasa. Ia kemudian menahan anak itu dan memaksa memasukkan makanan kering ke dalam mulutnya tanpa henti. Anak itu mencoba menolak, berteriak, dan menangis. Tetapi gadis itu terus memasukkan makanan laut kering dan rumput laut ke dalam mulutnya. Perut anak itu perlahan membesar karena makanan kering tersebut menyerap cairan dan mengembang di dalam tubuhnya. Setelah beberapa menit, anak itu sudah hampir tidak mampu bergerak karena perutnya penuh hingga hampir pecah. Gadis itu mengangguk puas lalu menatap anak-anak lain yang ketakutan sambil tersenyum. Beberapa menit kemudian ia meninggalkan tempat itu dengan wajah puas, sementara para Daemon dewasa yang bersembunyi akhirnya keluar untuk menolong anak-anak yang perutnya membengkak akibat makanan kering yang dipaksa masuk ke tubuh mereka. Sambil mengumpulkan sisa makanan laut kering yang berserakan, para Daemon itu bergumam dengan wajah ketakutan, menyebut gadis tersebut sebagai iblis hitam, mengambil nama dari makanan hitam yang ia paksa mereka makan. Sementara itu gadis berambut emas itu terus berjalan menuju kastil Raja Daemon. Geas, seorang penyihir tua dari kaum Daemon yang dikenal sebagai Royal Magician, melayang di udara menggunakan sihir angin sambil menatap ke arah hutan iblis dengan wajah muram. Ia bergumam pelan dengan suara serak ketika memikirkan situasi yang tidak masuk akal yang baru saja ia temukan. Beberapa bulan telah berlalu sejak pasukan milik Black Princess Killian, yang berangkat lebih dulu dari pasukan utama Raja Daemon, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Sebelumnya memang sudah ada masalah dengan berbagai kepala suku Daemon dan pasukan mereka yang juga menghilang. Karena mereka sulit dikendalikan akibat kemauan bebas yang kuat, sebagian dari mereka mengubah arah perjalanan dan menyerang kota manusia, lalu akhirnya dimusnahkan oleh pasukan manusia. Hal itu masih bisa diperkirakan. Namun hilangnya Killian berbeda.
Geas sempat berpikir bahwa wanita licik yang pernah merencanakan pemberontakan terhadap Raja Daemon itu mungkin saja menyerang kerajaan manusia lain dengan pasukannya sendiri. Pasukan Kilian berjumlah sekitar 700.000. Dengan jumlah sebesar itu dan perjalanan paksa melalui hutan, seharusnya pasti ada jejak yang tertinggal. Karena itu Geas mengirim beberapa bawahannya untuk menelusuri jalur pasukan tersebut dengan tujuan diam-diam mencoba menghubungi Kilian. Akan tetapi laporan yang kembali kepadanya justru mengatakan bahwa jejak itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Tidak ada tanda kehancuran di wilayah manusia di sekitar tempat itu. Setelah Geas sendiri menyelidiki lokasi tersebut secara menyeluruh, ia akhirnya menemukan tanda-tanda pertempuran di dalam hutan, tidak jauh dari tempat jejak pasukan itu hilang. Namun yang ia lihat terasa sangat tidak wajar. Di area itu terdapat beberapa patung batu yang berserakan. Jika benar terjadi pertempuran yang melibatkan ratusan ribu pasukan, jejak kehancuran seharusnya jauh lebih luas. Tetapi yang terlihat justru seperti area kecil yang diinjak-injak oleh kekuatan yang menghancurkan musuh secara sepihak. Hal yang paling aneh adalah tidak adanya mayat sama sekali. Geas sempat berpikir apakah para daemon milik Kilian telah dimakan oleh monster hutan. Namun tetap saja ia tidak dapat menjelaskan mengapa pasukan sebesar itu bisa lenyap. Ia bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana mungkin pasukan sebanyak 250.000 daemon bisa kalah. Bahkan jika sang pahlawan dan sang santo dari manusia bertarung bersama, mereka seharusnya tidak mampu mengalahkan kekuatan gabungan daemon dan monster sebanyak itu. Dengan kesal Geas mengumpat menggunakan bahasa dari kehidupan masa lalunya. Selama puluhan tahun, bahkan sejak ia lahir kembali di dunia ini lebih dari 100 tahun yang lalu, ia telah menunggu kesempatan tertentu. Ia merasa kesempatan itu hampir berada di tangannya. Walaupun rencananya sempat terganggu oleh kemunculan Demon Beast yang bertindak sesuka hati, ia masih memegang harapan terakhir. Bahkan setelah ia mengatur agar seluruh tentara Raja Daemon bergerak, hasilnya justru menjadi seperti ini. Saat ia masih memikirkan hal tersebut, Geas merasakan seseorang terbang mendekatinya. Di dalam pasukan Raja Daemon hanya Daemon yang memiliki darah burung iblis yang bisa terbang secara alami. Namun orang yang mendekat ini menggunakan sihir penyembunyian serta sihir terbang yang ia ciptakan sendiri. Itu berarti orang tersebut adalah muridnya. Seorang pemuda Daemon berkulit gelap muncul di hadapannya. Kekuatan sihir pemuda itu relatif besar dibanding murid lain, tetapi karena sering terbang setiap hari, kulitnya yang dahulu mengilap tampak memudar. Pemuda itu melaporkan dengan napas terengah-engah bahwa ia menemukan sekelompok manusia bersenjata di hutan sebelah barat. Geas menjawab singkat dan menyuruhnya beristirahat, namun pemuda itu menolak dan mencoba mendekati gurunya. Geas justru menatapnya tajam. Saat ia kembali memerintahkan pemuda itu untuk beristirahat, ia tiba-tiba meluncurkan sihir api, Blazing Arrow. Serangan itu biasanya cukup untuk menjatuhkan lawan dalam satu serangan. Namun pemuda Daemon tersebut menahan serangan itu dan wajahnya berubah seperti binatang buas. Geas langsung menyadari bahwa muridnya telah dirasuki sesuatu. Sambil berteriak ia turun ke bawah, sementara pemuda yang terbakar itu mengejarnya dengan kecepatan mengerikan. Geas menggunakan sihir yang menciptakan rahang raksasa dari kekuatan sihir untuk menahan serangan pemuda itu sejenak. Di saat itu Geas melihat bayangan bersayap kelelawar di langit tempat muridnya menghilang. Yang muncul di hadapannya adalah seorang gadis cantik bersayap kelelawar yang melayang di udara. Ketika Geas menanyakan siapa dirinya, gadis berambut perak dengan gaun ungu itu tersenyum memikat dan menjawab bahwa ia hanya datang untuk bermain. Sesaat kemudian Geas tiba-tiba diserang dari belakang dan hampir terkena luka fatal. Ia bahkan tidak tahu kapan gadis itu berpindah posisi. Ia menyadari bahwa ia telah tertipu oleh ilusi atau kecepatan yang tidak dapat ia pahami.
Geas menatap gadis itu yang sedang menjilat darah dari cakar hitam panjangnya dan langsung menyadari identitasnya. Ia adalah seorang vampire. Makhluk legendaris yang tidak diterima dalam pasukan Raja Daemon. Para vampire haus darah dan bahkan memperlakukan sekutu sebagai makanan, sehingga mereka dianggap berbahaya bahkan di wilayah Daemon. Aura yang dipancarkan gadis itu begitu kuat dan menakutkan. Dari kekuatan yang baru saja ia tunjukkan, Geas menyimpulkan bahwa ia pasti seorang Greater Vampire yang telah hidup sangat lama. Ia menduga semua muridnya mungkin sudah dihisap darahnya. Matahari baru akan terbit beberapa jam lagi, yang berarti kekuatan vampire masih berada pada puncaknya. Geas mengklik lidahnya dan mencoba memahami situasi. Ia tidak mengerti mengapa makhluk sekuat itu muncul di tempat ini. Ia bahkan bertanya-tanya apakah pasukan Raja Daemon yang menghilang telah dimakan oleh vampire tersebut. Namun ia merasa hal itu juga tidak masuk akal. Bahkan vampire yang sangat tua sekalipun tidak mungkin bisa mengalahkan Killian tanpa terluka. Ia juga tidak percaya makhluk yang bisa disebut Raja Monster itu akan bekerja sama dengan manusia. Geas mulai merasa bahwa mungkin ia telah salah memahami sesuatu yang sangat penting. Namun ia tidak berniat mati di tempat seperti ini. Bahkan jika harus melepaskan seluruh kekuatan sihir yang telah ia kumpulkan selama bertahun-tahun demi mencapai tujuannya, ia akan bertahan hidup. Sementara itu, vampire yang menyerangnya bernama Mylene. Ia datang ke daerah dekat wilayah Raja Daemon karena sedang menggunakan cuti berbayar sebagai liburan. Setelah sekian lama terjebak dalam tuntutan tidak masuk akal dari temannya, seorang demon, ia akhirnya bisa meregangkan sayapnya dengan bebas. Selama liburan itu, ia dan para bawahannya telah memakan puluhan ribu daemon. Selain itu, ia juga memilih beberapa daemon yang tampak berguna untuk dijadikan bawahan, serta membawa beberapa yang tampak lezat sebagai oleh-oleh untuk temannya. Sambil berpikir santai, Mylene mencoba memastikan apakah gadis yang ia cari benar-benar datang ke arah ini. Walaupun sifat asli vampire cenderung serius, ia masih memikirkan hal-hal seperti itu. Para pelayan vampirnya bahkan merasa kasihan melihat majikan mereka dan diam-diam menyeka air mata dengan sapu tangan. Di tengah situasi itu, seorang daemon muda yang sedang dilatih menjadi kepala pelayan datang melapor. Mylene, yang juga menjadi pemimpin para daemon di tempat itu, menerima laporan tersebut hanya dengan beberapa bawahan yang menemaninya. Ia kemudian teringat sesuatu yang pernah dikatakan temannya, bahwa orang tua yang selalu memikirkan banyak hal memiliki rasa darah yang lebih matang dan dalam. Dengan sayap kelelawarnya, Mylene terbang tinggi ke langit berbintang. Walaupun fajar hampir tiba dan itu berbahaya bagi vampire, ia merasa mungkin pengikut temannya sedang berburu sehingga ia tidak bisa diam saja. Ia terbang dengan kecepatan tinggi hingga meninggalkan para pelayannya jauh di belakang. Daemon yang ia temui sepanjang jalan tidak ia ubah menjadi vampire, tetapi ia manfaatkan untuk membantu mencari lelaki tua itu. Darah lelaki tua itu terasa sedikit asam tetapi memiliki rasa yang dalam. Jika ia bermain dengannya sedikit lagi, mungkin rasanya akan menjadi lebih enak. Namun tiba-tiba Geas melepaskan gelombang kekuatan sihir yang sangat kuat dan mulai melantunkan mantra besar. Mylene segera merasakan niat membunuh yang mengerikan dari sihir tersebut. Ia menyadari bahwa mantra itu sangat kuat, bahkan mungkin mampu mengancam keberadaannya. Melarikan diri bukan pilihan yang baik karena ia tidak tahu jangkauan sihir itu. Jika ia membelakangi musuh, ia bisa menjadi sasaran empuk. Vampire memang memiliki kekuatan serangan dan regenerasi yang sangat tinggi, tetapi kemampuan pertahanan mereka tidak terlalu hebat. Geas kemudian melepaskan sihir pamungkasnya, sebuah super magic bernama Nuclear Meltdown, sihir tingkat tertinggi yang hanya bisa digunakan oleh Raja Daemon dan dirinya. Ledakan sihir itu berkembang jauh lebih cepat dan luas dari yang diperkirakan Mylene.
Ia langsung menyadari bahaya itu dan memutuskan untuk menerima serangan dengan melindungi tubuhnya menggunakan bulu bersayap yang dipenuhi sihir. Saat ia menutup mata dan bersiap menghadapi panas dan cahaya yang luar biasa besar itu, tiba-tiba terdengar suara santai yang sangat tidak sesuai dengan situasi. Ketika Milain membuka mata, panas dan cahaya itu sudah menghilang sepenuhnya. Di hadapannya berdiri Nia yang memegang pedang sihir emas yang berderak dengan listrik. Nia dengan santai menanyakan sesuatu kepada Milain seolah tidak terjadi apa-apa. Milain yang masih terkejut hanya bisa menjawab bahwa ia mendengarnya. Ia tahu bahwa Nia memiliki kemampuan penyerapan, tetapi ia tidak menyangka bahwa sihir sebesar itu benar-benar bisa diserap. Saat Milain masih terpaku karena melihat kekuatan seorang Archdemon, Nia dengan wajah bingung mengatakan bahwa lelaki tua tadi sepertinya sudah melarikan diri. Milain baru menyadari apa yang terjadi beberapa detik kemudian. Ketika ia menoleh, Geas memang sudah tidak terlihat. Ia langsung panik dan bertanya kemana lelaki tua itu pergi. Nia menunjuk ke arah utara. Milain mengikuti arah itu dengan pandangannya dan menyadari bahwa arah tersebut menuju wilayah utama Raja Daemon. Bahkan Milain yang merupakan Greater Vampire tidak memiliki keberanian untuk mengejar seseorang sampai ke markas utama Daemon. Dengan wajah cemas ia kemudian meminta bantuan Nia untuk mencari orang tua itu. Namun Nia justru teringat hal lain dan mengatakan bahwa Eurusia tidak kembali semalam dan tampaknya pergi ke suatu tempat. Mendengar hal itu, Milain hanya bisa berteriak kaget dengan sangat keras. Pada suatu pagi, para pelayan yang datang untuk merawat Eurusia mendapati bahwa gadis itu telah menghilang. Seorang pelayan segera melaporkan hal itu kepada Vio yang bertanggung jawab atasnya. Kabar tersebut langsung menimbulkan kepanikan. Para ksatria, pelayan, dan semua orang yang berada di penginapan mulai bertanya-tanya dengan gelisah tentang keberadaan sang putri dan para pendamping Sein yang juga tidak terlihat. Seluruh staf panik karena baik Eurusia maupun para pengawalnya tiba-tiba lenyap tanpa jejak. Hari itu sebenarnya adalah ulang tahun Eurusia yang ke-11. Para pelayan yang sebelumnya menggunakan dapur penginapan untuk membuat kue ulang tahun kini hanya bisa menunjukkan wajah penuh kecemasan. Walaupun Eurusia sering bertingkah lebih dewasa dari usianya, pada kenyataannya dia tetaplah anak berusia 11 tahun dan merupakan yang termuda di antara mereka. Namun tidak seorang pun berpikir bahwa Eurusia melarikan diri secara sembarangan. Perjalanan ke tempat itu sejak awal merupakan keinginannya sendiri, dan sepanjang perjalanan menghadapi monster, justru Eurusia yang selalu paling tenang. Sebaliknya, para ksatria dan tentara semakin menyadari betapa besar arti keberadaan Sein bagi mereka. Eurusia mampu menyembuhkan luka mereka seketika dan perlindungannya membuat sebagian besar monster tidak mampu menembus pertahanan mereka. Tanpa kehadiran Sein, para prajurit merasa seolah berdiri telanjang di medan perang. Di tengah kegaduhan itu, Roderick, cucu raja sekaligus Holy Paladin, menghentikan kepanikan dengan tegas dan meminta semua orang untuk tenang. Ia mengatakan bahwa kemungkinan besar tujuan Eurusia adalah wilayah Raja Iblis. Mendengar itu, para ksatria dan pelayan tidak bisa menahan rasa sedih dan keputusasaan. Mereka membayangkan seorang gadis kecil yang belum genap 11 tahun, yang menginginkan perdamaian dunia, memutuskan menghadapi Raja Iblis seorang diri demi orang-orang yang menderita. Roderick menyatakan bahwa ia dan Noel akan berangkat menuju wilayah Raja Iblis. Ia tidak memaksa siapapun untuk mengikuti mereka dan menjamin bahwa tidak akan ada hukuman bagi mereka yang memilih tidak ikut. Setelah berbicara demikian, ia dan Noel saling bertukar pandang dan mengangguk, lalu mempersiapkan keberangkatan. Roderick dan Noel sebenarnya memahami bahwa Eurusia khawatir tentang keberadaan Demon Beast yang mengincarnya. Mereka menduga Eurusia pergi sendirian karena takut makhluk itu akan membahayakan orang-orang yang dekat dengannya jika mereka ikut bersamanya. Selain itu,
mereka juga teringat kejadian aneh pada malam sebelumnya. Mungkin kucing misterius yang muncul saat itu datang untuk menyampaikan sesuatu tentang hati murni Eurusia sebelum gadis itu pergi. Keesokan harinya, Roderick dan Noel menyelesaikan persiapan mereka dan berangkat menuju wilayah Raja Iblis. Para ksatria dan tentara yang secara sukarela mengikuti mereka bertambah jumlahnya di perjalanan. Beberapa ratus tentara bayaran, termasuk Hawkeye Mercenary Company, juga bergabung. Pada akhirnya, rombongan itu berkembang hingga sekitar 500 orang. Sementara itu, Eurusia sendiri sedang berjalan santai di sebuah kota di wilayah Paradaemon. Ia menikmati kesempatan langka untuk berjalan sendirian. Ketika mencoba mengingat kapan terakhir kali ia keluar sendirian, ia bahkan tidak dapat menemukan satupun ingatan tentang hal itu, kecuali saat berada di dalam mansion. Ia menyadari bahwa sejak bertemu dengan seseorang tertentu di masa lalu, ia selalu ditemani dan dimanjakan oleh orang-orang di sekitarnya. Agar tidak menarik perhatian, Eurusia berjalan dengan tenang ketika memasuki kota tersebut. Namun kota itu tampak sepi dan mati. Sebagian besar toko bahkan tidak buka, sementara toko yang terbuka tampak telah dijarah. Eurusia menekan kehadirannya agar tidak mencolok, meskipun aura yang muncul darinya justru membuatnya terlihat rentan. Beberapa daemon sempat menyerangnya di awal, tetapi setelah itu tidak ada lagi yang mencoba mendekat. Para penduduk kota tampak kurus dan kelaparan. Eurusia secara naluriah memberi mereka makanan kering seperti gurita kering dan cumi-cumi yang ia simpan di gaunnya. Ia bahkan memastikan mereka juga memakan rumput laut agar keseimbangan nutrisinya terjaga. Ia menyadari bahwa gaun yang dikenakannya mampu menyimpan begitu banyak makanan kering, hingga terasa seperti satu-satunya perlengkapan di dunia yang seolah terkutuk dengan produk laut. Akhirnya Eurusia tiba di kastil Raja Iblis. Bangunan itu tampak tua dan menyeramkan, tetapi anehnya ia tidak merasakan kehadiran siapapun di dalamnya. Bahkan tidak ada penjaga di sekitar kastil, membuatnya bertanya-tanya apakah Raja Iblis sedang pergi. Namun di gerbang kastil berdiri satu sosok besar. Sosok itu sangat tinggi, hampir 3 meter, dengan tubuh kekar seperti raksasa. Ketika makhluk itu berbicara dalam bahasa yang terdengar seperti teriakan aneh, kemampuan penerjemahan spirit language milik Eurusia mengartikannya sebagai sambutan yang menantang seorang manusia bodoh untuk mencoba membuka gerbang. Eurusia kebingungan dengan terjemahan tersebut, tetapi segera menyadari bahwa makhluk di depannya ternyata adalah seorang dwarf. Sosok itu memperkenalkan dirinya sebagai Francois, Iron Princess dari kaum dwarf, yang mengaku akan menjadi istri Raja Iblis hebat di masa depan. Eurusia terkejut mengetahui bahwa gadis dwarf raksasa itu ternyata seusia dengannya, sekitar 11 tahun. Francois menceritakan bahwa ia diasingkan ke tempat itu 7 tahun lalu karena saudara-saudaranya iri pada kecantikannya. Eurusia mendengarkan ceritanya dan memperkenalkan diri. Ketika Eurusia bertanya mengapa Francois berada di gerbang kastil, gadis dwarf itu menjelaskan bahwa Raja Iblis pergi untuk menyerang manusia dan meninggalkan kastil dalam penjagaannya. Ia juga mengaku bahwa sebenarnya ia ditempatkan di sana karena Raja Iblis khawatir ia akan terluka jika ikut bertempur. Mendengar itu, Eurusia menyadari bahwa di balik penampilan besar dan kasar, Francois memiliki hati yang polos dan lembut seperti seorang gadis muda. Eurusia dengan lembut menyentuh tangan besar Francois dan mengatakan bahwa Raja Iblis mungkin hanya ingin melindunginya karena ia gadis yang berharga. Perkataan itu membuat Francois sangat terharu. Gadis dwarf raksasa itu bahkan berlutut agar sejajar dengan tinggi Eurusia dan dengan malu-malu bertanya apakah mereka bisa menjadi teman, karena ia tidak memiliki teman seusia dirinya. Eurusia dengan senang hati menerima dan memanggilnya Fran. Ketika Francois melihat gaun Eurusia, ia memujinya dengan rasa kagum. Eurusia mengatakan bahwa gaun itu dibuat oleh para pelayannya dan sangat kuat,
bahkan berjanji akan meminta mereka membuatkan gaun serupa untuk Francois. Hal itu membuat Francois sangat bahagia, dan sebagai tanda persahabatan ia mengizinkan Eurusia masuk ke kastil Raja Iblis. Eurusia juga memberikan banyak makanan kering kepada Francois karena persediaan makanan di kastil hampir habis. Francois kemudian berlari dengan penuh semangat untuk memberi makan gajah-gajah yang dipeliharanya di taman kastil. Setelah itu, Eurusia berjalan sendirian memasuki kastil Raja Iblis. Saat melangkah semakin dalam menuju ruang bawah tanah, ia merasakan kehangatan yang seolah memanggilnya. Aroma yang manis dan sedikit nostalgik semakin kuat seiring langkahnya. Eurusia menyadari bahwa seseorang di dalam kastil pasti telah merasakan kehadirannya. Di balik sebuah pintu di kedalaman kastil itulah sumber perasaan itu berasal. Eurusia berhenti di depan pintu tersebut. Akhirnya, setelah perjalanan panjang, kedua pihak itu pun akan bertemu. Eurusia berdiri di depan sebuah pintu logam raksasa yang tampak seperti gerbang terakhir dalam sebuah permainan. Pintu ganda itu dipenuhi ukiran relief yang rumit. Tanpa ragu, ia menjentikkan jarinya. Seolah ada segel sihir yang pecah seperti percikan listrik statis, dan pintu besar itu runtuh perlahan ke arah dalam. Di balik pintu itu terbentang ruang bawah tanah yang sangat luas. Di sisi kiri dan kanan terdapat tangga batu yang diukir dan mengarah jauh ke bawah. Ratusan meter di bawah tangga tersebut terlihat sebuah formasi sihir raksasa yang bercahaya samar. Di atas formasi sihir itu berdiri seekor makhluk kegelapan yang menyerupai malam, Dark Beast, yang bangkit dan menatap Eurusia dalam diam. Langkah sepatu hitam berhak rendah Eurusia bergema di sepanjang tangga batu saat ia turun perlahan. Ia tetap tenang dan tidak terburu-buru, karena tidak ada siapapun yang dapat mengganggu pertemuan mereka di tempat itu. Saat mencapai tangga terakhir, Eurusia tersenyum lembut kepada makhluk tersebut dan menanyakan apakah tubuhnya sudah pulih. Suaranya bergema di ruang kosong itu. Makhluk itu menjawab dengan suara datar bahwa tubuh fisik tidaklah penting bagi seorang demon, seolah mengingatkan Eurusia tentang sesuatu yang seharusnya sudah ia ketahui. Eurusia melangkah masuk ke dalam formasi sihir dan mengatakan bahwa karena sudah lama berlalu, ia sempat melupakannya. Ia tersenyum manis, sementara makhluk itu memperlihatkan taringnya, seolah tersenyum sekaligus marah. Di sekitar makhluk itu terdapat pakaian para daemon yang tergeletak berserakan. Eurusia menyadari bahwa semua orang yang berada di ruang bawah tanah itu telah dimakan jiwanya oleh makhluk tersebut. Meski jiwa para daemon tidak terlalu enak untuk dimakan, makhluk itu tetap melakukannya. Makhluk itu kemudian mengungkapkan keinginannya secara langsung, ia ingin menjadikan Eurusia miliknya. Eurusia tidak menolak keinginan itu. Mendengar keinginan yang begitu terus terang membuat hatinya terasa hangat. Namun Eurusia juga menyatakan keinginannya sendiri. Ia ingin hidup bebas di dunia manusia. Keinginan mereka berdua sama-sama egois, dan tidak ada yang ingin mengalah. Perlahan, bagian putih mata Eurusia berubah menjadi hitam, sementara pupilnya memerah seperti darah. Taring merah dan cakar muncul, dan sepasang sayap kelelawar emas terbentang dari punggungnya. Sepatu haknya berubah menjadi stiletto tajam, dan gaunnya memanjang menutupi kakinya untuk meningkatkan pertahanan. Makhluk itu menyatakan bahwa bahkan jika ia harus membunuh dan memakan Eurusia, ia akan memaksanya kembali ke dunia iblis. Eurusia menerima tantangan itu dan menetapkan syaratnya. Jika makhluk itu menang, ia boleh mencabik tubuh Eurusia dan membawanya kembali ke dunia iblis. Namun jika Eurusia yang menang, maka makhluk itu harus menerima cintanya. Seiring kata-kata itu diucapkan, sihir dan miasma dari keduanya meledak keluar. Ruang bawah tanah raksasa itu bergetar hebat dan perlahan berubah menjadi lingkungan seperti dunia iblis. Eurusia tersenyum dengan ekspresi paling menyerupai iblis yang pernah ia miliki,
lalu memulai pertarungan keras kepala antara dua sesama demon. Guncangan dari pertarungan itu menyebar dari kastil Raja Iblis sebagai pusatnya dan mengguncang seluruh wilayah para daemon. Getaran itu terasa seperti hantaman yang menimbulkan rasa ngeri pada semua makhluk hidup di wilayah tersebut. Para daemon yang hidup tanpa perlindungan dewa tidak bersembunyi seperti manusia. Sebaliknya, mereka secara naluriah menoleh ke arah kastil Raja Iblis. Francois, sang Iron Princess, yang sedang berada di taman kastil bersama gajah-gajah perang kesayangannya, juga merasakan kehadiran mengerikan itu. Meski ketakutan, ia ragu untuk melarikan diri karena memikirkan Eurusia, teman barunya yang tampak lemah. Tak lama kemudian tanah di sekitar kastil retak dengan suara menggelegar. Bagian atas kastil Raja Iblis hancur, dan awan kebencian yang selama ini menutupi langit tertembus oleh dua pilar kekuatan yang menjulang ke langit, satu berwarna hitam pekat dan yang lain berwarna emas. Di tempat lain, Raja Iblis Hebrat merasakan kehadiran menjijikkan itu dari kejauhan dan mengangkat kepalanya. Selama beberapa bulan terakhir ia terhenti di hutan iblis karena berbagai masalah. Black Princess Killian menghilang, pasukan pencari tidak kembali, dan laporan tentang musuh yang bahkan lebih kuat dari Greater Vampire membuatnya tidak bisa menggerakkan pasukan sembarangan. Namun jika keadaan terus stagnan, moral pasukan akan runtuh. Ia menyadari bahwa jika mereka tidak segera menyerang kerajaan manusia dan membangun kekuatan untuk menghadapi Demon Beast yang tidak terkendali, krisis itu dapat mengancam seluruh dunia. Hebrat bahkan mengejek dirinya sendiri karena seorang yang ingin membalas dendam pada manusia justru memikirkan keselamatan dunia. Ia mencoba memikirkan di mana kesalahannya terjadi. Ia telah mencoba berbagai cara, termasuk skema pemanggilan Demon Lord, tetapi tidak berhasil. Ia mulai curiga apakah Demon Beast telah menggantikan posisi Demon Lord dan memaksa dirinya terwujud di dunia. Ketika ia masih tenggelam dalam kecemasan, ia merasakan kehadiran yang mengerikan dari pusat wilayah Raja Iblis. Ia segera mengucapkan mantra terbang. Menurut perhitungannya, Demon Beast seharusnya belum bangkit selama 6 bulan lagi. Geas menghentikannya dengan panik dan memanggil namanya tanpa gelar. Ia mempertanyakan mengapa Hebrat ingin kembali ke wilayah yang telah ia tinggalkan demi keselamatan ras Daemon. Namun Hebrat tetap bersikeras. Di wilayah itu masih ada satu harapan yang ia tinggalkan, reformasi yang sempat ia lakukan di beberapa desa serta seorang gadis dwarf yang pernah ia selamatkan dan ajari berbagai pengetahuan. Ia berharap jika pasukan Raja Iblis dihancurkan manusia, gadis itu bisa memimpin para daemon yang tersisa. Geas kemudian mengungkapkan bahwa ia telah menyebarkan sihir khusus di seluruh wilayah daemon agar Demon Beast tidak dapat memperoleh jiwa jika memakan para penduduk. Hebrat akhirnya menyadari bahwa meskipun Geas bekerja sama dengannya, pria itu sama sekali tidak peduli pada nasib para daemon. Tanpa ragu lagi, Hebrat terbang menuju wilayah Raja Iblis. Geas hanya bisa memanggilnya dari belakang karena ia tahu kembali ke sana sama saja dengan bunuh diri jika Demon Beast benar-benar bangkit. Sementara itu di langit, Eurusia menerobos batuan dan muncul di atas awan untuk menghadapi lawannya. Langit biru terbentang di atas, sementara awan hitam pekat seperti lautan di bawah mereka. Eurusia menyerang lebih dulu dengan Radiant Bow, menembakkan ratusan panah emas. Makhluk itu membalas dengan petir hitam yang menghancurkan panah-panah tersebut sekaligus mengikis perlindungan Radiant Shield milik Eurusia. Eurusia kemudian menggunakan sihir Black Gate, membuka gerbang kehampaan yang menyedot cahaya, udara, kegelapan, dan petir hitam ke dalamnya sebelum gerbang itu runtuh menjadi ketiadaan. Ia tahu sihir itu sangat berbahaya dan jika dipaksakan dapat menghapus seluruh negara, tetapi kekuatan lawannya membuatnya terpaksa menggunakan sihir tingkat tinggi. Makhluk itu meraung dan memanggil badai hitam yang dipenuhi angin dan petir dahsyat.
Bahkan Demon tingkat menengah tidak akan mampu bertahan di lingkungan seperti itu. Eurusia mulai menerima kerusakan kecil yang perlahan menumpuk. Eurusia menyadari bahwa lawannya benar-benar tidak berniat membiarkannya melarikan diri. Ia memilih menyelesaikan semuanya melalui pertarungan bukan karena yakin bisa menang, tetapi agar makhluk itu menganggapnya sebagai setara. Tanpa itu, kata-katanya tidak akan pernah didengar. Ia pun memutuskan menggunakan kartu truth terakhirnya. Eurusia memanggil Shining Wings. Cahaya berkumpul pada sayap kelelawar emasnya dan berubah menjadi bulu-bulu emas seperti sayap malaikat. Bulu-bulu itu tidak digunakan untuk mengepak, melainkan untuk menyemburkan kekuatan sihir yang meningkatkan kecepatannya secara drastis menggunakan pengetahuan yang ia dapat dari dunia mimpi. Kecepatannya bahkan melampaui kemampuannya sendiri untuk bereaksi, dan beberapa petir tetap mengenainya. Namun ia terus maju tanpa peduli. Ketika lawannya melepaskan tornado hitam raksasa, Eurusia menembakkan Black Light untuk menutup penglihatan dan pendengarannya sesaat. Dalam momen itu, ia melesat melewati batas kecepatannya menuju makhluk tersebut. Ia melakukan semua itu demi menggunakan kartu truth terakhirnya dalam pertarungan antara dua demon yang keras kepala. Di tengah kegelapan pekat yang tidak dapat ditembus oleh siapapun, Eurusia membentangkan sayap emasnya dan menembus badai hitam yang diciptakan oleh lawannya. Ia melesat lurus menuju posisi makhluk itu untuk menyampaikan perasaannya secara langsung. Saat ia menerobos cahaya hitam dan badai tersebut, makhluk itu memperlihatkan taringnya dengan waspada. Ia masih berhati-hati terhadap kekuatan Eurusia sebagai seorang devil. Walaupun makhluk itu sebenarnya lebih unggul dalam pertarungan jarak dekat, ia memilih bertarung dari jarak jauh. Eurusia sendiri selama ini mendekatinya dalam wujud devil berbentuk manusia karena ia sempat kebingungan tentang bagaimana harus bertindak. Namun Eurusia juga memiliki keinginannya sendiri. Ia tidak ingin hanya dikenal sebagai devil yang kuat dalam sihir, tetapi ingin menunjukkan bahwa ia mampu berdiri sejajar dengan lawannya menggunakan kekuatannya sendiri. Selain itu, ia juga sengaja menyimpan wujud Demon Beast berbentuk kucingnya sebagai kartu tersembunyi. Saat makhluk itu memperlihatkan taringnya, Eurusia tiba-tiba berubah menjadi seekor kucing. Wujud itu adalah bentuk yang sangat akrab bagi mereka berdua sejak masa lalu di dunia iblis. Melihat wujud tersebut, makhluk itu terkejut dan ragu sejenak. Memanfaatkan momen singkat itu, Eurusia melompat masuk ke dalam jangkauan makhluk tersebut. Dalam sekejap ia kembali ke wujud manusia dan dengan lembut membungkus hidung makhluk itu menggunakan kedua tangannya. Ia menarik napas dan menatap lurus ke dalam mata makhluk itu. Dengan suara tenang ia mengucapkan bahwa dirinya adalah milik makhluk itu, lalu memanggil namanya, Rine. Nama itu mengingatkannya pada saat pertama kali mereka bertemu. Eurusia sendiri yang memberi nama tersebut kepada makhluk itu, menggabungkan makna dari kata, perintah, dan hitam. Saat nama itu diucapkan, Rine membeku karena terkejut. Hanya Eurusia, seorang manusia yang memiliki kekuatan sihir demon, yang dapat memberikan nama kepadanya. Memberi nama kepada demon berarti mengukir nama itu pada jiwa satu sama lain. Saat Eurusia melakukan penamaan tersebut, rasa sakit tajam menjalar ke seluruh tubuhnya. Meski tubuhnya tersiksa oleh rasa sakit, Eurusia tetap sadar. Ia tahu bahwa momen itu adalah satu-satunya kesempatan baginya untuk mengungkapkan perasaannya. Jika ia memiliki keabadian waktu, ia akan memberikannya sepenuhnya kepada Rine. Karena itu ia berkata dengan jelas bahwa Rine harus menjadi miliknya. Pada saat itu badai hitam dan cahaya yang saling bertabrakan menghilang. Ribuan meter di udara, kekuatan mereka perlahan habis dan tubuh mereka mulai jatuh bebas dari langit. Rine yang sempat membeku lebih lama dari yang Eurusia perkirakan akhirnya berbicara dengan suara lembut, mengomentari bahwa Eurusia benar-benar seseorang yang luar biasa.
Ia memanggil nama Eurusia dengan nada yang hampir terasa lembut. Eurusia merasa malu karena menyadari bahwa kata-kata yang ia ucapkan barusan terdengar sangat berani. Wajahnya terasa panas. Rine kemudian menanyakan mengapa Eurusia kembali ke wujud manusia saat melakukan penamaan. Jika ia tetap dalam wujud demon, ia tidak akan menerima dampak sebesar itu. Eurusia mengakui bahwa tubuhnya memang sangat sakit, tetapi ia tetap melakukannya karena ia ingin Rine memahami sesuatu. Ia ingin Rine tahu bahwa dirinya memiliki hati dan pikiran seorang manusia. Kedua sisi itu, manusia dan demon, adalah bagian dari dirinya yang sebenarnya, dan ia tidak ingin memilih salah satunya. Selain itu ia juga sudah terbiasa hidup dalam tubuh manusia, dan merasa wujud itu cukup nyaman. Rine menatap Eurusia sejenak lalu menghela napas pelan. Ia menyatakan bahwa Eurusia memang seorang devil, demon yang memiliki kebebasan paling besar. Seorang demon yang tidak terikat oleh siapapun. Mendengar itu Eurusia merasa sedikit bingung karena keadaan tiba-tiba menjadi lebih tenang dari yang ia perkirakan. Tidak lama kemudian Rine menyatakan sumpahnya. Ia mengatakan bahwa dirinya adalah milik Eurusia. Kata-kata itu terukir di jiwa mereka sama seperti proses penamaan sebelumnya. Eurusia juga membalas sumpah tersebut dengan mengatakan bahwa dirinya juga milik Rine. Setelah itu langit yang sebelumnya gelap mulai menjadi terang. Awan hitam tebal yang dipenuhi miasma dan kebencian terbelah dan menghilang, seolah takut pada keberadaan mereka berdua. Awan tersebut terserap oleh mereka dan lenyap sepenuhnya. Sementara itu di wilayah Gistes, daerah yang berada tepat di bawah kekuasaan Raja Iblis, para daemon yang tersisa menatap langit dengan takjub. Badai hitam yang sebelumnya menyelimuti wilayah mereka menghilang, dan awan gelap yang selama ini menutupi langit berubah kembali menjadi warna aslinya. Dari celah awan di atas kastil Raja Iblis, cahaya matahari yang hangat turun seperti pilar cahaya. Para daemon menyaksikan pemandangan itu dengan terdiam. Di tengah cahaya tersebut terlihat sosok seorang malaikat bersayap emas yang perlahan turun dari langit, ditemani oleh seekor makhluk hitam raksasa. Ketika sosok itu turun melewati awan, awan gelap yang selama ribuan tahun menghalangi sinar matahari lenyap seolah telah dimurnikan. Untuk pertama kalinya para daemon melihat langit biru yang luas tanpa batas. Sinar matahari yang hangat menyelimuti tanah mereka dengan cahaya yang membawa berkah. Para daemon yang selama ini diasingkan oleh manusia ke tanah terkutuk, yang hidup dengan kebencian terhadap para dewa yang tidak pernah menjawab doa mereka, hanya bisa menatap langit dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Manusia selama ini juga menyerang mereka atas nama para dewa dan menandai mereka sebagai makhluk jahat. Bagi para daemon, para dewa adalah musuh. Namun pada hari itu, para daemon yang percaya bahwa dewa tidak pernah ada justru menyaksikan sendiri sosok yang tampak seperti malaikat turun dari langit. Seorang daemon tua meneteskan air mata tanpa suara. Seorang anak daemon, tanpa pernah diajari siapapun, berlutut menghadap langit dengan penuh hormat. Pada hari itu, bagi para daemon yang telah lama kehilangan harapan, seolah-olah dewa mereka sendiri telah turun ke dunia.